Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leonia Arsibama dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi akan memberikan penjelasan mengenai program Pascal yang saya gunakan, tugas nomor 1. Di sini saya telah menyiapkan beberapa pertanyaan dan apa yang harus saya jelaskan dalam video ini nanti. Saya menyiapkannya terlebih dahulu karena takutnya ada penjelasan yang kurang jelas nantinya. Bahkan mungkin apa yang akan saya jelaskan nanti itu masih ada yang kurang jelas. Yang pertama itu, kekurangan dari program Pascal tugas 1 ini. Yang pertama itu tidak efisien. Jadi program Pascal yang saya gunakan itu tidak efisien karena karena metodenya itu cukup lambat karena menggunakan epsilon. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut apa maksudnya itu epsilon di sini. Kemudian tidak akurat. Jadi nilai yang digunakan itu metode yang digunakan itu kayak metode pendekatan gitu, pendekatan nilai numerik. Yang digunakan menggunakan epsilon. Nah, alasan kenapa tidak akuratnya itu karena bisa jadi nilai akar yang sebenarnya itu mungkin cukup berbeda dari akar yang kita temukan menggunakan epsilon. Kemudian itu sensitif terhadap nilai awal. Jadi rentang nilainya itu rentang pencariannya itu hanya minus 10 hingga 10 positif. Jadi ada kemungkinan yaitu kurang karena rentangnya yang terbatas, jadi ya mungkin kurang sesuai lah untuk semua nilai dari persamaan kubiknya. Oke, jadi misalkan terdapat persamaan fx di sini. Misalkan ada terdapat persamaan fx x kubik min 6x kuadrat plus 11x min 6 dan epsilonnya itu sama dengan 0,001. Program ini akan mencoba nilai x mulai dari minus 10 kemudian minus 9,999, kemudian minus 9,998 dan seterusnya. Ketika x itu mendekati 1, nilai fx akan mendekati 0. Ketika absolut fx itu menjadi kurang dari 0,001, program akan menganggap x itu sama dengan 1 sebagai akar pertama. Kemudian program akan mencari akar kedua mulai dari x sedikit di atas 1 dan seterusnya. Jadi programnya itu akan mulai mencari x berdasarkan epsilonnya tadi. Epsilonnya itu kan program itu akan mencoba nilai x mulai dari min 10 tadi, rentangnya tadi, yang akan berkurang sebesar 0,001 dan seterusnya. Pertanyaan untuk dijelaskan itu ada pertanyaan pertama, perintah program dan apakah program itu boleh tidak digunakan. Jadi perintah program itu digunakan untuk memberikan judul dari program yang kita gunakan. Apakah boleh program itu tidak digunakan? Jawabannya itu tergantung dari compiler Pascal yang kita gunakan. Ada compiler yang secara ketat itu mengharuskan kita sebagai pengguna untuk menggunakan perintah program agar program Pascal itu bisa bekerja. Tapi ada juga compiler Pascal yang tetap akan bekerja programnya meskipun kita tidak menggunakan perintah program ini. Selanjutnya itu yang kedua ada
use dan met. Jadi use dan met ini tuh termasuk unit dalam Pascal itu. Yang dimana use ini tuh untuk memberi semacam digunakan untuk memberitahu pengguna unit-unit yang akan kita gunakan. Seperti contohnya ini, use met. Nah, sementara untuk met ini sendiri itu sebagai unit matematik, sebagai unit matematika. Seperti untuk program power, untuk itu perpangkatan, SQRT itu untuk akar. Selanjutnya itu ada var. Jelaskan perintah var, variabel beserta tipe datanya juga. Lalu apa yang terjadi jika asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan, dan bagaimana jika tipe datanya itu tidak dibuat. Jadi perintah var itu digunakan untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini variabel yang saya gunakan itu ada ABCD, X, X1, X2, X3, Fx. Itu tipe datanya itu real, bilangan real. Kemudian ada variabel ketemu 1, ketemu 2, dan ketemu 3. Itu variabelnya itu boolean. Boolean ini tuh tipe data untuk menyimpan nilai true dan false. Kemudian ada epsilon. Epsilon itu menggunakan tipe data bilangan real. Apa yang terjadi jika kita itu asal memasukkan variabel tanpa dideklarasikan? Nah, yang terjadi adalah program akan error karena kita harus mendeklarasikan variabel terlebih dahulu di perintah var ini, dan tidak boleh asal memasukkan variabel jika belum dideklarasikan. Bagaimana jika tipe datanya itu tidak kita buat? Jika kita tidak membuat tipe datanya, itu juga akan menyebabkan error. Yang keempat, pertanyaan keempat itu ada kegunaan dari tanda titik 2, titik koma sama dengan, dan titik 2 sama dengan. Jadi dalam konteks program Pascal yang saya gunakan, titik 2 di sini tuh berfungsi sebagai untuk mendeklarasikan tipe data dari variabel yang kita gunakan. Seperti ini. Sementara untuk titik koma itu digunakan, titik koma ini tuh digunakan untuk memisahkan pernyataan dengan pernyataan lainnya, atau untuk mengakhiri atau untuk akhir dari deklarasi yang kita lakukan. Kemudian untuk sama dengan di sini tuh sebagai pembanding. Sementara untuk titik 2 sama dengan itu seperti sama dengan, tapi untuk penugasan. Jadi contohnya itu seperti ini. Misalkan kita punya variabel nama di sini, variabel nama. Kemudian ada titik 2 sama dengan, dan ada string literal nama atau nilai nama. Jadi nama variabelnya itu sama dengan nama yang, jadi ini nama variabel nama ini tuh sama dengan bernilai nama. Kemudian untuk yang sama dengan tadi, sama dengan itu berfungsi sebagai pembanding. Seperti contohnya itu ini. Kelihatan. Intinya di sini tuh ada string literal halo dengan huruf kapital di awal, itu ditanyakan sama dengan halo dengan huruf kecil semua. Jadi fungsinya di sini tuh sebagai pembanding antara nilai halo dengan huruf kapital dengan halo yang hurufnya itu kecil semua.
Kemudian pertanyaan kelima itu ada jelaskan begin dan end, kegunaan begin dan end dalam kondisi if, dan perbedaan end dengan titik koma dan end dengan titik. Begin dan end itu digunakan untuk memulai dan mengakhiri program. Begin itu untuk memulai program dan end itu untuk mengakhiri program. Sementara kegunaan begin dan end itu dalam kondisi if itu digunakan ketika if yang kita gunakan itu memiliki satu pernyataan yang lebih. Dan untuk perbedaan dari end titik koma dan end titik koma itu digunakan misal ketika kita ingin mengakhiri kondisi dari if yang kita gunakan, tapi belum ingin mengakhiri program yang kita buat. Sementara untuk end itu digunakan ketika kita ingin mengakhiri program, end dengan titik. Keenam itu ada jelaskan case sensitive dan case insensitive. Jadi case sensitive itu contohnya itu ada string literal. Nah, case sensitive ini itu maksudnya ketika contohnya itu yang ini dari string literal, seperti contohnya yang tadi, halo dengan huruf kapital di awal dengan halo yang menggunakan huruf kecil semua itu berbeda. Karena case sensitive ini tuh menganggap keduanya itu sebagai nilai yang berbeda meskipun sama-sama halo. Sementara untuk case insensitive ini tuh, misalnya kita memiliki variabel nama. Oke, anggaplah variabel yang halo tadi. Misalkan kita memiliki variabel halo dengan huruf kapital di awal dan halo dengan huruf kapital dengan huruf kecil semua, itu akan dianggap sama. Karena dalam case insensitive ini tuh mau hurufnya itu kapital semua atau mau hurufnya itu kecil semua, jika nama variabelnya itu sama, kayak contohnya itu halo, sama-sama halo, maka akan dianggap sebagai nilainya itu sama. Oke, selanjutnya itu ada pertanyaan ke-6 itu komentar dan komentar satu baris, lalu komentar multibaris. Jadi komentar itu seperti ini. Komentar itu digunakan sebagai catatan saja untuk pengguna, agar pengguna tidak bingung atau ya sebagai petunjuk untuk pengguna dalam program yang digunakan. Compiler itu tidak akan mengeksekusi si komentar ini. Nah, komentar ini tuh ada komentar satu baris, lalu ada komentar multibaris. Komentar satu baris itu tuh menggunakan garis miring 2 kali. Sementara untuk komentar multibaris itu menggunakan kurung kurawal dan tanda bintang. Nah, pertanyaan ke-7 itu ada write dan write ln. Write itu digunakan untuk menampilkan output dari program. Nah, contohnya itu seperti ini. Di sini ada word ln dan output yang akan ditampilkan nanti itu ini, si string literalnya ini. Perbedaan dari word dan word ln. Perbedaan antara word dan word ln itu terletak dari word ln yang akan memberikan kelang atau ya semacam kelang begitu ketika pengguna
White ln itu akan memberikan semacam kelang pada tampilan layar pengguna nanti. Sementara kalau white itu akan menampilkan outputnya itu dalam satu baris yang sama. Selanjutnya itu ada pertanyaan ke-8, itu ada read dan read ln. Nah, read ini tuh untuk membaca input yang dimasukkan dari pengguna. Contohnya itu seperti ini. Read ln. Di sini ada read ln dan a. Jadi input yang dimasukkan oleh pengguna nanti akan dimasukkan ke variabel a. Perbedaan dari read ln dan read saja itu terletak dari kelang yang akan diberikan nanti, sama seperti yang dilakukan oleh white ln kurang lebih. Selanjutnya itu ada pertanyaan ke-9, itu jelaskan bagian dari inisialisasi. Bagian yang ini. Jadi, di bagian inisialisasi itu ada X sama dengan minus 10. Jadi maksudnya itu X-nya itu maksud dari bagian inisialisasi ini tuh untuk maksud dari bagian inisialisasi ini tuh X ini diberikan nilai awal terlebih dahulu sebagai minus 10. Nah, sementara untuk ketemu 1, ketemu 2, ketemu 3 yang sama dengan false ini tuh, mereka ini false di sini tuh maksudnya untuk menunjukkan bahwa si ketemu 1, ketemu 2, dan ketemu 3 ini tuh belum memiliki nilai true atau belum memiliki nilainya. Sementara untuk epsilonnya ini tuh, epsilonnya itu ditetapkan sebagai 0,0001. Nah, pertanyaan ke-10 itu meminta untuk menjelaskan while, and, not, dan do. Jadi sini kalian bisa dilihat kalau dicari akar X1 ini ada kombinasi dari while, and, not, dan do yang digunakan. While ini tuh untuk melakukan pengulangan, mirip dengan for, hanya saja while ini tuh untuk ketika kita ingin melakukan pengulangan sampai kondisi tersebut terpenuhi. Sementara untuk and ini tuh maksudnya itu dan. Jadi misalnya ada satu kondisi, lebih tepatnya itu sebagai untuk menggabungkan suatu kondisi. Jadi misalnya ada kondisi 1 dan kondisi 2. Nah, and di sini tuh akan menggabungkan keduanya. Jadi agar kedua kondisi ini tuh bisa bernilai benar, kondisi pertama dan kondisi keduanya itu harus sama-sama benar. Kemudian not di sini tuh untuk not di sini tuh gunanya untuk membalikan. Ya mirip dengan negasi. Kemudian ada do ini tuh maksudnya untuk melakukan, do ini tuh maksudnya untuk si while ini tuh mengeksekusinya. Nah, pertanyaan ke-11 itu meminta untuk menjelaskan ABS atau absolute, epsilon, if, dan then. Jadi ABS di sini tuh maksudnya itu sebagai nilai absolut. Nah, maksudnya ABS ini tuh akan mengembalikan nilai non negatif. Jadi meskipun kita misalnya punya min 5, absolut ini tuh akan mengembalikan nilai tersebut menjadi positif 5. Kemudian untuk epsilon ini tuh sering digunakan sebagai toleransi. Maksudnya, jadi epsilon ini tuh nilai kecil yang digunakan untuk menentukan seberapa harus dekat ke suatu nilai agar nilai tersebut tuh bisa mencapai
nilai yang ditargetkan. Seberapa nilai tersebut harus cukup dengan nilai yang ditargetkan. Kemudian untuk if ini tuh maksudnya itu kondisi. Misalnya itu seperti kondisi jika maka. Contohnya ada di contoh pada nomor sebelumnya. Contohnya seperti ini. If hello dengan kapital besar sama dengan hello dengan huruf kecil, then write word ln nama. Jadi maksudnya di sini tuh si if ini tuh jika si halo dengan kapital ini tuh ternyata sama dengan si halo yang hurufnya kecil, then maka akan ditulis sebagai sama. Nah, dan di sini maksudnya itu dan di sini itu gunanya jika misalnya si if ini tuh bernilai true atau benar, maka si dan ini tuh sebagai penghubung jika misalnya if ini tuh bernilai benar. Oke, pertanyaan ke-12 itu jelaskan bagian cari akar X1, cari akar X2, dan cari akar X3. Jadi di bagian cari akar X1 ini itu ada while X kurang dari sama dengan 10 and not ketemu 1 do. Nah, maksudnya itu dari while ini tuh dari while ini tuh dia ini tuh dia ini tuh menyimpan nilai dari si X ini ketika X-nya ini tuh kurang dari bukan menyimpan nilai, menyimpan kondisi dari X ini tuh kurang dari sama dengan 10 and ini tuh akan menghubungkan dia dengan si not ketemu 1 ini. Nah, seperti yang sebelumnya telah dijelaskan, ketemu 1 ini tuh kan nilainya masih false. Sementara dengan adanya not ketemu 1 ini tuh membuat nilainya itu menjadi true. Dan do di sini tuh untuk agar si while ini tuh melakukan atau mengeksekusinya. Nah, jadi pengulangan di sini tuh akan terus terjadi jika nilainya itu tuh belum berubah. Pengulangan di sini tuh akan terus terjadi sampai akhirnya nilainya itu berubah. Jadi, misalnya si not ketemu 1 ini tuh nilainya masih true, belum berubah. Nah, while ini tuh akan terus melakukan pengulangan sampai akhirnya si not ketemu 1 ini tuh berubah jadi false. Sementara si X yang kurang dari sama dengan 10 itu juga akan terus melakukan pengulangan sampai akhirnya mendapatkan terus melakukan pengulangan untuk perhitungan gitu. Selanjutnya itu kan ada bagian si ini untuk fx yang ini ya, ini tuh akar kubiknya yang dimana x di sini nilainya itu nilainya itu kan akan terus diperbarui ya berdasarkan pengulangan yang kita lakukan.
Kemudian ada if ABS fx lebih kurang dari epsilon, dan begin mulai si x1 nya itu sama dengan x. Jadi jika misalnya si nilai absolut dari fx ini tuh kurang dari si epsilon yang mana nilai epsilonnya ini tuh kita tetapkan sebagai 0,001, dan ketika ini tuh bernilai benar, si x1 nya ini tuh akan dibuat sama dengan si x. Nah, ketemu 1 akan sama dengan true. Kemudian si x ini tuh akan sama dengan x ditambah si epsilon. Maksud dari komentar increment menggunakan epsilon, jadi si increment ini tuh semacam proses untuk menambah suatu nilai. Yang dimana kita di sini tuh kita menggunakan metode increment ini tuh dengan menggunakan epsilon. Jadi si increment ini tuh biasanya digunakan untuk menaikkan nilai secara bertahap pada suatu variabel. Nah, jadi untuk bagian cari akar x2 ini tuh di sini kan ada if ketemu 1 dan begin. Nah, jika misalnya si ketemu satunya itu sudah bernilai true, maka dia itu akan memulai kembali prosesnya itu sama seperti cari akar x1 tadi. Sementara untuk cari akar x3 ini, dia itu sama seperti proses dari cari akar x2 tadi. Ketika si ketemu duanya ini telah ketemu, dia bakalan memulai programnya kembali seperti cari akar x2 ataupun cari akar x1 tadi. Kemudian pertanyaan ke-13 itu jelaskan dari output hasil. Output hasil ini. Jadi di sini tuh ada word ln. Nah, word ln itu kan seperti yang saya jelaskan sebelumnya untuk menampilkan output. Nah, outputnya itu si x1 ini, x1.2 ini itu outputnya. Kemudian di sebelahnya itu, yang setelah koma, x1 ini tuh variabel yang telah kita tuliskan tadi dan telah ada nilainya. Nah, untuk 0.23 ini maksudnya si 0 ini tuh sebagai semacam spasi antara si x1 nya ini, x1 outputnya itu dengan nilai dari x1 nya itu. Sementara untuk tiganya itu nanti akan menampilkan desimal atau 3 angka di belakang komanya nanti. Ini juga berlaku untuk yang di bawahnya, untuk x2 dan untuk x3. Baiklah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas Pascal nomor 1 ini. Saya minta maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang tepat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.